kasih yang Tuhan tuntut daripada kita hari ini adalah kasih yang lebih. Bukan kasih biasa-biasa, bukan murah hati biasa-biasa, bukan ramah tamah biasa-biasa, tetapi lebih daripada biasa. Punya nilai plus, punya nilai tambah. Dan untuk itu kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Contoh paling konkret sebagai akhir dari permenungan ini, untuk menjadi contoh kemurahan hati adalah kalau kita bangun pagi dari tempat tidur, entah saya seorang suami atau saya seorang istri, tentu kita akan mengatakan good morning, selamat pagi. Tapi ini biasa-biasa saja. Murah hati adalah mesti tambah kalimat, would you like coffee? I will do it for you. Kamu suka kopi kah? Saya akan membuatnya untuk kamu. Ini adalah murah hati. Kalau kita hanya bilang selamat pagi, itu biasa, sudah biasa itu. Tetapi kalau langsung tawarkan, bolehkah saya buat kopi untuk Anda? Ini luar biasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada semua sahabat yang bersama-sama kami, Yosef Ministry, merayakan liturgi surga, yakni Ekaristi Kudus. Tuhan telah mengizinkan kita semua merayakannya di bumi kita yang fana ini. Kita berharap bersama-sama bahwa oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan, kita juga akan merayakannya secara penuh di dalam kerajaan surga nanti, jikalau kita sudah bersatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kitab suci memperkenalkan kita sekali lagi, karena berulang-ulang kali kitab suci memperkenalkan ini kepada kita. Allah adalah kasih, Allah adalah murah hati. Kemurahan hati Tuhan itu sangat melebihi daripada biasa-biasa. Dan karena itu Tuhan meminta kita supaya kita juga berbuat hal yang sama, mengasihi dan bermurah hati lebih daripada biasa. Artinya, jikalau kita menjadi pengikutnya, menjadi pengikut Yesus, kita mesti punya nilai tambah. Nah, contoh yang paling jelas diberikan oleh Injil hari ini, di mana nilai tambah itu. Yang biasa, kalau orang berbuat salah kepada kita, dia menjadi musuh kita. Dan karena dia menjadi musuh, saya mendendam kepada dia. Saya menaruh benci kepadanya, dan saya menyusun rencana kapan saya akan membalas dendamku kepadanya. Tetapi hari ini, Tuhan menunjukkan nilai lebih itu. Jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, tetapi kasihilah musuhmu. Ini nilai tambah. Yang biasa, kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dan kita membenci musuh kita. Nilai tambah pada pengikut Yesus adalah mengasihi juga orang yang bermusuhan dengan kita. Mari kita mengakui kelemahan kita. Untuk naik ke nilai tambah itu, mengasihi lebih daripada biasa itu susah amat untuk Anda dan saya. Dan susahnya itu karena kita tetap berpegang kepada ego kita. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan kita mengakui kelemahan kita ini. Dan dengan rendah hati kita mohon Tuhan melunturkan egoisme kita, supaya kita jadi murah hati, kita jadi mengasihi sama seperti Dia, Maha Pengasih, Maha Murah, Maha Penyayang. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, semua sahabat-sahabat Tuhan. Hari ini, Santo Lukas memperkenalkan Tuhan dan sifat utama Tuhan kepada kita. Yaitu, Allah Bapa itu murah hatinya. Dan murah hatinya Allah Bapa itu berlaku bagi orang yang tahu berterima kasih, berlaku juga bagi orang yang tidak tahu berterima kasih. Murah hatinya Allah Bapa itu berlaku bagi orang yang
baik hatinya pun berlaku bagi orang-orang yang jahat hatinya. Dalam Injil Matius, dia menulis dengan lebih jelas. Allah itu baik dan murah hati karena dia menciptakan matahari dan bulan dan bintang. Tidak hanya kepada orang yang tahu berterima kasih, tetapi juga kepada orang-orang jahat, orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka juga menikmati hal yang sama, bulan, bintang, dan matahari, dan semua kebaikan-kebaikan dari Allah. Itulah sifat Allah. Pertanyaan kita ialah, murah hati itu apa? Karena Allah mengatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Allah minta supaya kita sama dengan dia. Nah, pertanyaan kita, murah hati itu apa? Ibu bapak, saudara-saudari, Santo Paulus mengatakan bahwa murah hati artinya satu sikap yang ramah dengan kebaikan hati yang amat dalam. Sikap ramah dengan kebaikan hati yang mendalam itu lalu membuat orang memberi dengan takaran yang tidak biasa-biasa. Dengan takaran yang padat penuh. Dengan takaran yang tidak buat perhitungan. Dan ini terjadi pada Allah. Allah selalu memberi lebih daripada yang kita minta. Allah selalu memberi lebih daripada apa yang kita bisa tuntut. Jikalau kita merasa inilah hak saya. Dia selalu memberi lebih daripada itu. Kita meminta satu, dia memberi dua kepada kita. Hak kita adalah 3, Allah memberi lebih daripada 3. Ibu bapak, saudara-saudari, dalam Injil hari ini, Santo Lukas melukiskan Allah itu seperti begitu. Memberi lebih daripada yang kita minta. Santo Lukas mengatakan, Allah murah hati kepada orang yang tahu berterima kasih dan kepada orang yang juga tidak tahu berterima kasih. Dia memberi lebih. Kejahatan kita itu tidak pernah menghambat Allah untuk menarik kembali janjinya. Untuk menarik kembali ucapan-ucapannya. Tidak tahunya kita bersyukur dan lupanya kita berterima kasih juga tidak menghambat Allah untuk terus-menerus mencurahkan kasih sayangnya, pengampunannya kepada kita. Tuhan selalu memberi lebih daripada apa yang kita minta. Dia selalu memberi lebih daripada apa yang dapat kita tuntut. Satu contoh cerita yang baik dari kitab suci untuk melukiskan kemurahan hati Allah itu adalah si bajingan Sakeus. Sakeus adalah bajingan karena apa? Dia seorang koruptor. Menagih pajak atas cara-cara yang tidak adil. Dan dengan tagihan-tagihan pajak yang tidak adil itulah Sakeus berhasil membangun rumahnya yang megah dan mewah. Tetapi kata Sakeus pada waktu dia diwawancara, dia mengatakan, rumahku besar, hidupku makmur, tetapi aku tidak punya teman. Aku tidak punya sahabat. Orang-orang takut datang ke rumahku. Karena jangan-jangan aku ingat mereka dan aku akan tagih lebih daripada yang sebenarnya. Orang yang pertama kali datang ke rumahku dan mengisi buku tamuku adalah Yesus. Ibu bapak, di manakah murah hatinya Allah? Di manakah kerahiman Allah? Di manakah kasih Allah yang memberi lebih? Sakeus itu seorang yang pendek dan ingin melihat Tuhan seperti apakah Yesus itu. Maka dia naik pohon ara dan dia melihat Yesus yang akan lewat di sana. Ibu bapak ingat apa yang terjadi? Ketika Yesus sampai di pohon ara, dia memanggil Sakeus turun. Apakah cukup Tuhan memanggil nama Sakeus, si bajingan itu? Tidak. Tuhan menambah kata-katanya.
Aku ingin menumpang di rumahmu. Aku ingin tidur di rumahmu. Aku ingin makan bersama engkau di rumahmu. Ini nilai tambah. Tuhan tidak hanya memanggil nama Zakeus, tetapi dia mau menumpang, dia mau tidur, dia mau makan bersama-sama di rumah Zakeus. Ada banyak warung siap saji kok di sekitar rumah Zakeus. Ada banyak warteg yang di sana. Mestinya Tuhan tidak perlu nginap di Zakeus punya rumah. Tuhan tidak perlu masuk dan makan di rumah Zakeus. Dia cukup punya pundi-pundi yang dipegang oleh Yudas Iskariot. Dan dengan pundi-pundi itu mereka bisa makan di warteg yang ada di sana. Mereka bisa datang ke warung siap saji. Tetapi Tuhan tidak hanya panggil Zakeus. Dia menumpang di rumah Zakeus. Dia makan bersama-sama Zakeus. Ini kemurahan hati Allah. Ibu bapak, saudara-saudari seiman. Berdasarkan kemurahan hati Tuhan itu. Memberi lebih daripada apa yang kita minta. Memberi lebih daripada apa yang kita tuntut sebagai hak kita. Dia mengatakan kepada kita nasihat hari ini. Kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Beri berkatlah kepada orang yang mengutuk kamu. Nah, ini nilai tambah yang Tuhan ajarkan kepada kita oleh karena sikap murah hatinya itu. Ibu bapak, saudara-saudari, kedengarannya janggal kan? Bagaimana kita bisa mengasihi saingan kita? Bagaimana bisa kita mengasihi musuh kita? Bagaimana bisa kita berlaku ramah kepada majikan yang kemarin memecat saya? Bagaimana bisa kita bermurah hati kepada istri atau suami yang kemarin membentak saya? Bagaimana bisa kita bermurah hati dan bersikap ramah kepada orang yang kemarin lari meninggalkan kita? Rasanya janggal. Tetapi itulah yang Tuhan minta daripada kita. Jika kita mau menjadi pengikutnya, kita harus punya nilai tambah. Dan nilai tambah yang dia katakan kepada kita, ini merupakan takaran. Tetapi takaran yang tidak biasa. Takaran yang luar biasa. Takaran yang padat. Takaran yang tumpah keluar. Dan takaran yang tidak biasa, takaran yang luar biasa, takaran yang tumpah itu, dia katakan kepada kita, jangan hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu. Takaranmu biasa-biasa saja itu. Tapi kalau kamu bisa mengasihi musuhmu, takaranmu itu padat dan tumpah keluar. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kata Tuhan, takaranmu itu biasa-biasa saja. Justru kalau engkau berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, orang yang melukai hatimu, orang yang membuat kamu nangis, orang yang berlaku tak adil kepada kamu, orang yang kemarin memecat kamu, orang yang kemarin memberontak terhadapmu, dan kamu masih murah hati, ramah kepada dia, baik kepada dia, ini kamu punya takaran tidak biasa. Itu takaran yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudari, kenapa Tuhan meminta kita harus berbuat lebih dengan takaran yang melebihi batas, takaran yang tidak biasa? Karena dia katakan, ukuran yang kamu pakai untuk orang lain, itulah yang akan dipakai juga untuk kamu. Takaran yang kamu beri pas-pas kepada orang lain, juga Tuhan akan memberi kepada kamu pas-pasan. Tetapi takaran yang kita beri lebih kepada orang lain, Tuhan juga akan memberi lebih kepada kita. Saya tutup permenungan ini. Dalam surat Santo Paulus kepada umatnya di kota Roma, bab 2 ayat 4, Santo Paulus bicara begini, janganlah kamu anggap remeh terhadap kemurahan Allah, terhadap kesabaran Tuhan, dan terhadap hati Allah yang lapang. Karena kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan, hati Allah yang lapang itu menuntun kita menuju pertobatan. Pertanyaan kita, pertobatan dari apa? Tentu pertobatan dari sikap tidak beriman. Tentu pertobatan karena kita menjadi orang yang pemberontak. Tentu pertobatan dari dosa-dosa kita. Tetapi dalam konteks kabar gembira hari ini, Tuhan meminta kita untuk bertobat
dari sikap kita yang kurang ramah. Bertobat dari sikap kita yang tidak murah hati. Bertobat dari sikap kita yang tidak menunjukkan kebaikan hati. Dan kebaikan hati, ramah, keramahan, dan kasih yang Tuhan tuntut daripada kita hari ini adalah kasih yang lebih. Bukan kasih biasa-biasa, bukan murah hati biasa-biasa, bukan ramah tamah biasa-biasa, tetapi lebih daripada biasa. Punya nilai plus, punya nilai tambah. Dan untuk itu kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Contoh paling konkret sebagai akhir dari permenungan ini untuk menjadi contoh kemurahan hati adalah kalau kita bangun pagi dari tempat tidur, entah saya seorang suami atau saya seorang istri, tentu kita akan mengatakan good morning, selamat pagi. Tapi ini biasa-biasa saja. Murah hati adalah mesti tambah kalimat, would you like coffee? I will do it for you. Kamu suka kopi kah? Saya akan membuatnya untuk kamu. Ini adalah murah hati. Kalau kita hanya bilang selamat pagi, itu biasa, sudah biasa itu. Tetapi kalau langsung tawarkan, bolehkah saya buat kopi untuk Anda? Ini luar biasa. Amin. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Bapak, saudari-saudara seiman, Profesor Scott, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa cinta kasih adalah jalan yang sedikit sekali dilalui oleh orang. Orang tidak suka mengikuti atau melalui jalan itu. Karena mencintai berarti memberi takaran yang lebih. Memberi takaran yang lebih dari biasa-biasa. Dan itu berarti menuntut pengorbanan kita. Tetapi sekalipun cinta kasih adalah jalan yang sedikit sekali dilalui orang, kitab suci mengajarkan kepada kita, itulah juga jalan. Jalan satu-satunya supaya ada damai di rumah, ada kerukunan di dalam keluarga, ada sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan bersama. Dan itulah juga menurut Tuhan Yesus jalan untuk sampai ke rumah Bapa. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita sendiri masih tertatih-tatih dalam pola hidup ini, atau bahkan tidak mau menempuh jalan ini, mari. Pada hari ini kita semua mengambil tekad dan komitmen untuk masuk pada jalan ini, dan setia mengikuti jalan ini. Jalan kasih, jalan murah hati yang akan menuntun kita menuju kerukunan dan persaudaraan, dan akan menuntun kita sampai kepada kerukunan abadi di dalam surga. Untuk itu kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tergeraklah hatinya. Warisan kami Galilea, Yesus dari Nazaret. Selamat hari Minggu kepada semua keluarga. Hiduplah rukun dan damai, penuh kasih sayang di dalam rumahmu masing-masing. Muliakanlah Tuhan dengan hidupmu sehari-hari, dan kita pulang dalam damai sebab misa kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.